wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Okta Ardalina, mahasiswa semester 6, jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini, tentunya saya tidak sendiri, yang dimana nantinya akan dibantu rekan saya yaitu Nela Nopiani yang juga seorang mahasiswa semester 6 jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Namun, untuk memulai video kali ini akan saya yang mendahului terlebih dahulu. Baiklah, pada kali ini pembahasan yang akan dilakukan yaitu mengenai siapa yang berwenang untuk menjaga Laut Indonesia. Nah, tentunya teman-teman bertanya mengenai siapa sih yang berwenang untuk menjaga Laut Indonesia. Sebelum melakukan pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai wilayah Laut Indonesia. Indonesia memiliki wilayah laut termasuk ZEE yang sangat luas, sekitar 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 3/4 dari total wilayah Laut Indonesia, yang dimana di dalamnya terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km. Terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan. Sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasanya terjadi di laut seperti illegal fishing, penyeludupan barang, penyeludupan narkoba, penyeludupan manusia dan manusia perahu, terorisme, dan bajak laut. Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI, Angkatan Laut, Polri atau Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bakamlah, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115. Dan ada lembaga yang berwenang untuk menjaga Laut Indonesia. Lembaga tersebut terdiri dari yang pertama yaitu Badan Keamanan Laut. Baik, Bakamla atau Badan Keamanan Laut ini merupakan lembaga yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut. Yang kedua, melaksanakan penegakan hukum di laut, menyelenggarakan pemetaan laut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke lembaga yang kedua, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. KKP memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penataan ruang laut, kelautan dan perikanan tangkap, kelautan dan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan dan pengadilan pencemaran laut, peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, dan terakhir yaitu kerjasama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Baik, sampai sini saja penjelasan saya, dan yang dimana nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nela Nopiani. Saya Nela Nopiani akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai siapa yang berwenang mengenai Laut Indonesia. Nah, langsung saja poin ketiga, yaitu ada poin ketiga yang mana TNI Angkatan Laut
TNI Angkatan Laut memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya itu yang pertama melaksanakan operasi laut, 2 melaksanakan patroli keamanan laut, 3 melaksanakan penegakan hukum di laut, 4 melaksanakan pencarian dan pertolongan di laut, 5 melaksanakan diplomasi maritim, 6 melaksanakan kerjasama keamanan laut dengan negara lain. Yang keempat itu ada kepolisian perairan atau Polair. Polair memiliki fungsi yang mana yang pertama itu adalah melaksanakan patroli keamanan laut, kedua melaksanakan penegakan hukum di laut, ketiga melaksanakan pencarian dan pertolongan di laut, keempat melaksanakan pelayanan masyarakat di laut, dan yang kelima itu ada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP. KPLP memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama melaksanakan patroli keamanan laut dan keselamatan pelayaran, kedua melaksanakan penegakan hukum di bidang pelayaran, ketiga melaksanakan pencarian dan pertolongan di laut, keempat melaksanakan pelayaran masyarakat di bidang pelayanan masyarakat di bidang pelayaran. Nah, selain lembaga-lembaga di atas, masih ada beberapa lembaga lain yang juga turut menjaga laut Indonesia seperti Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan Basarnas. Koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk menjaga laut Indonesia yang luas dan kaya sumber daya alam, yang mana lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Melalui Bakamla, negara hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, melalui tugasnya, Bakamla turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan poros maritim itu merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antara pulau yang pengembangan industri perkapalan dan perikanan, atau perbaikan transportasi, lalu serta fokus kepada keamanan maritim. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan, SDM kelautan. Itu merupakan program-program yang ada dalam pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.